Oke, halo semua pejuang UTBK 2022, balik lagi sama Kak Dina. Di sini seperti biasanya Kak Dina akan sedikit membahas beberapa soal yang sering muncul gitu di UTBK atau khususnya soal UTBK biologi evolusi yang muncul pada TKS Saintek 2022 pada gelombang satu kemarin. Sebelumnya Kak Dina doain buat teman-teman semuanya yang ikutan UTBK gitu ya. Semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan hasil yang teman-teman inginkan, dan semoga teman-teman semuanya bisa diterima di PTN impian teman-teman semuanya. Amin. Oke, kita lanjutin ke soal kita yang pertama. Di sini ada soal tentang mekanisme evolusi. Katanya gini, urutan mekanisme evolusi adalah sebagai berikut. Yang A katanya ada mutasi, rekombinasi, dan variasi. Atau yang B, rekomendasi, variasi, sama mutasi. Atau yang C, rekomendasi, variasi, dan mutasi. Atau yang D, variasi, rekomendasi, dan mutasi. Atau yang E, variasi, mutasi, dan rekombinasi. Nah, jadi teman-teman, urutan dari mekanisme evolusi itu yang pertama tuh pasti yang terjadi yang namanya mutasi. Kalau sudah mutasi sama rekombinasi. Nah, mutasi sama rekombinasi itu ngapain sih? Dia itu akan ini yang namanya tuh merekombinasikan gen-gen gitu. Pada apa? Pada keturunan baru dan memunculkan adanya baru deh yang namanya variasi genetik gitu. Nah, mekanisme evolusi ini terjadi setelah variasi genetik dan seleksi alam. Nah, jadi urutan mekanisme evolusi yang tepat itu terdapat pada opsi yang A, yaitu terjadi mutasi sama rekombinasi dulu. Selanjutnya, muncullah variasi-variasi genetik keturunan yang baru yang bervariatif seperti itu. Oke, kita lanjutin ke soal yang kedua. Di sini ada soal tentang asal-usul kehidupan. Nah, katanya di bawah ini teori tentang asal-usul kehidupan yang pernah disusun oleh para ahli diantaranya, satu, katanya kehidupan itu diatur oleh yang namanya zat supranatural pada saat istimewa atau teori kreasi yang khas bisa kita sebut. Kedua, katanya kehidupan muncul dari benda tak hidup pada berbagai kesempatan. Yang ketiga, katanya kehidupan tak berasal usul. Yang keempat, kehidupan datang dari planet ini dari mana saja. Mungkin bisa datang dari planet lain, bisa datang dari galaksi lain, seperti itu. Nah, kita lanjut. Katanya, atau yang kelima, kehidupan itu muncul berdasarkan hukum fisika kimia. Secara berurutan, teori asal-usul dari Aristoteles dan Alexander Opaline adalah, kita harus tahu dulu nih teori Aristoteles itu apa, Aristoteles itu penganut apa gitu ya. Nah, di sini muncul Aristoteles itu merupakan tokoh penganut generatio spontania yang berpendapat bahwa kehidupan itu berasal dari benda mati yang muncul secara spontan. Benda mati ya teman-teman. Oke, kita lanjutin. Kalau Alexander Opaline itu merupakan tokoh penganut teori biogenesis yang beliau itu punya pendapat bahwa kehidupan itu berasal dari reaksi bahan anorganik yang menjadi bahan organik dengan mengikuti hukum fisika yang terakumulasi di lautan. Berarti kita lihat ke soal bahwa yang nomor 2 itu merupakan teori dari Aristoteles dan yang nomor 5 merupakan teori dari Alexander Opaline. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang C. Oke, kita lanjutin ke soal yang ketiga. Di sini ada percobaan Stanley Miller. Jadi teman-teman, apa ya namanya tuh? Di evolusi itu tidak hanya tentang A, tentang B, tentang manusia purba, tentang dinosaurus, tidak, tapi ada beberapa teori-teori yang perlu kita ingat dan teori-teori yang memang penting gitu untuk kita ketahui seperti itu. Oke, di sini ada percobaan dari Spallanzani. Katanya gini, percobaannya tuh ada 2 labu, ada labu 1 sama labu 2. Kalau labu 1 itu air kaldunya tuh bisa berubah jadi keruh sama bau busuk. Kalau labu 2 airnya tuh tidak mengalami perubahan. Ini bukan dari soal ya, ini Kak Dina menghipotesiskannya sendiri. Menurut Kak Dina, kenapa bisa terjadi perbedaan antara labu 1 labu 2 itu karena pada labu 1 itu
si labunya itu bisa dibiarkan terbuka. Iya nggak sih? Kalau misalkan labunya tertutup, insya Allah tuh si kaldu nggak akan kenapa-napa gitu ya. Kalau labu satu itu, labunya dibiarkan terbuka. Sehingga apa? Sehingga mikroba dari udara itu bisa masuk dan mengakibatkan labu itu menjadi keruh dan menjadi busuk seperti itu. Nah, kalau labu dua itu ditutup rapat sehingga si labu dua ini bisa tetap steril gitu. Nggak ditumbuhi sama yang namanya mikroba. Jadi air kaldu yang membusuk sama keruh itu disebabkan sama pertumbuhan kuman mikroba dari udara gitu ya. Kayak kita lihat ke soal. Dari hasil percobaan tersebut, Spallanzani itu menyimpulkan bahwa katanya belatung itu berasal dari telur lalat. Tidak dijelaskan adanya belatung ya dari labu tersebut. Katanya belatung berasal dari daging yang membusuk, tidak nyambung. B, katanya katanya air kaldu yang membusuk itu disebabkan oleh mikroba yang berasal dari udara. Ini udah lumayan benar. Yang D, katanya perubahan yang terjadi pada air kaldu disebabkan karena reaksi kimia yang menghasilkan asam amino. Tidak juga. Yang E, katanya energi listrik menyebabkan perubahan pada air kaldu. Itu tidak betul. Menurut Kak Dina, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang C, yaitu air kaldu yang membusuk itu disebabkan oleh mikroba yang berasal dari udara. Karena perbedaannya tuh hanya membusuk dan mengalami perubahan gitu, tidak seperti munculnya belatung atau yang lain-lain. Ini tuh menandakan bahwa Spallanzani ini menutup dan membuka dari labu untuk percobaannya seperti itu. Oke, kita lanjutin ke soal yang berikutnya. Sebelumnya Kak Dina mohon maaf dulu kalau misalnya Kak Dina ngejelasinnya kecepatan atau misalkan kurang representatif gitu, misalkan kurang gambar atau kurang apapun. Sebelumnya kalau misalkan Kak Dina ngejelasinnya kecepatan, teman-teman bisa komen mungkinnya di bawah, Kak ngejelasinnya jangan cepet-cepet banget dong, aku belum ini. Atau mungkin teman-teman bisa ngatur dari kecepatan dari video ini loh, ada yang di titik 3 di atas itu loh. Oke, kita lanjutin ke soal yang keempat. Di sini ada soal dari asal usul kehidupan lagi. Katanya hasil dari evolusi kimia itu menjelaskan bahwa awal terjadinya kehidupan di muka bumi ini disebabkan oleh katanya senyawa organik seperti molekul DNA itu memiliki kemampuan memperbanyak diri. Ini benar, punya kemampuan memperbanyak diri. Tapi DNA itu bukan molekul anorganik, melainkan molekul organik gitu. Oke, yang B, katanya hasil evolusi kimia itu berupa protein yang mampu menunjukkan gejala-gejala kehidupan. Kurang tepat. Yang C, katanya senyawa anorganik kompleks sebagai hasil evolusi berupa protein, bahan dasar pembentuk protoplasma. Yang D, katanya evolusi kimia itu dihasilkan dari asam amino yang merupakan senyawa-senyawa organik pembentuk protoplasma. Ini juga kurang benar. Atau yang E, katanya hasil evolusi kimia itu berupa senyawa organik kompleks molekul DNA yang mampu memperbanyak diri. Oke teman-teman, Kak Dina jelasin dulu ya. Jadi asal usul kehidupan menurut teori kimia itu adalah ada di dalam subprobiotik yang tergantung zat-zat organik DNA. Yang namanya subprobiotik ya. Di mana di sini tuh ada yang namanya DNA. DNA gitu ya. Nah, kalau gitu terkandung zat-zat organik DNA dan RNA gitu ya. Nggak cuma DNA tapi ternyata ada juga yang namanya RNA. Nah, kan si RNA itu bisa melakukan sintesis protein dengan perintah DNA. Jadi si DNA itu bisa, ayo kita sintesis protein yuk kita bikin protein yuk, kayak gitu. Nah, setelah terjadi sintesis protein itu, akan terbentuklah sel pertama yang dapat hidup secara heterotrof dengan mendapatkan makanan dari lingkungannya yang berupa zat-zat organik yang begitu melimpah gitu, seperti itu. Jadi menurut Kak Dina, untuk opsi yang E ini, sorry ya teman-teman, untuk opsi yang E ini, yaitu hasil evolusi kimia itu berupa senyawa organik kompleks molekul DNA yang mampu memperbanyak diri, ini sudah benar. Berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 ini adalah yang E. Kalau yang A itu terdapat senyawa anorganik, sedangkan DNA dan RNA ini merupakan senyawa organik gitu. Oke, kita lanjutin ke soal yang kelima. Di sini ada tentang asal-usul kehidupan lagi. Di sini ada beberapa ahli melakukan percobaan untuk membuktikan asal-usul kehidupan. Di sini ada dari Anthony van Leeuwenhoek. Beliau melakukan penemuan mikroskop untuk mengamati mikroorganisme dalam
rendaman jerami. Yang kedua ada Spallanzani, soal yang sudah tadi kita bahas, yaitu beliau itu melakukan percobaan mikroorganisme dalam air kardu tidak terjadi sendirinya. Yang ketiga ada Francesco Redi yang melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa ulat tidak muncul dari daging yang membusuk, tetapi dari telur lalat. Yang keempat dari Louis Pasteur membuktikan bahwa mikroorganisme itu pada air kaldu berasal dari mikroorganisme yang di udara. Yang kelima ada dari Stanley Miller yang membuktikan bahwa senyawa organik itu dapat dibentuk dari CHA, NH3, H2O, H2 di luar tubuh organisme. Nah, simpulan percobaan yang berlawanan dengan teori abiogenesis adalah, nah, untuk tokoh pendukung teori abiogenesis adalah Anthony van Leeuwenhoek sama Spallanzani. Jadi untuk jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 ini adalah nomor 1 dan 2 ada pada option yang A. Oke, kita lanjutin ke soal yang ke-6. Di sini ada soal gini katanya. Kejadian-kejadian yang terdapat di alam antara lain 1. Banyak ditemukan biston betularia hitam di Inggris setelah revolusi industri. Sebelumnya kita di sini disclaimer dulu bahwa ini itu adalah soal tentang seleksi alam. Berarti di sini juga fakta-fakta yang muncul adalah fakta-fakta tentang atau yang nyambung dengan seleksi alam gitu ya. Oke, di sini katanya yang kedua ada paruh burung menjadi lebih pendek karena mencari biji di antara bebatuan. Yang ketiga katanya ditemukan lebih banyak belalang hijau di lapangan rumput. Atau yang keempat, kaki kuda bertambah panjang karena digunakan untuk berlari. Nah, kejadian yang merupakan hasil dari proses seleksi alam adalah titik-titik. Oh, di sini jawaban dari Kadina ya, teman-teman. Di sini Kadina menuturkan bahwa menurut Charles Darwin, proses dari seleksi alam itu dipengaruhi sama yang namanya adaptasi dan resistensi di habitatnya. Adaptasi dan resistensi si populasi atau organisme tersebut di habitatnya atau individu tersebut di habitatnya, seperti itu ya. Nah, organisme yang mampu beradaptasi terhadap kondisi lingkungan adalah organisme yang lolos dari yang namanya seleksi alam gitu, seperti itu. Nah, sesuai dengan jawaban Kadina yang tadi, organisme yang lolos atau yang mampu dari atau yang eksis, yang bisa bertahan dari halar hilir masalah yang ada di lingkungannya adalah yang nomor 1 banyak ditemukan dengan ini setelah revolusi industri kan, dan nomor 3 ditemukan lebih banyak belalang rumput di lapangan yang hijau. Ini menurut Kadina karena kan banyak terjadi perubahan gitu di lingkungan mereka, tapi mereka masih tetap eksis, mereka masih tetap bertahan gitu untuk hidup dan melanjutkan keturunannya gitu, atau untuk lolos dari yang namanya seleksi alam ini. Berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 dan 3 itu ada di opsi yang B. Oke, di sini kita masuk ke soal yang ke-8. Di sini ada yang namanya peristiwa konvergensi. Nah, soalnya kayak gini. Dua makhluk hidup yang mempunyai asal-usul berbeda dengan kerabat jauh dalam perkembangannya akan mempunyai organ-organ yang mempunyai fungsi yang serupa. Peristiwa tersebut disebut dengan konvergensi. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya peristiwa konvergensi adalah katanya gitu. Nah, peristiwa konvergensi itu kan merupakan peristiwa yang menyebabkan terjadinya perbedaan asal-usul ya, teman-teman. Perbedaan asal-usul gitu ya. Nah, gimana ya? Mereka tuh asal-usul kerabatnya beda, tapi punya yang namanya fungsi organ yang sama, seperti soal yang pernah Kadina bahas gitu, yang ada gitu, yang tungkai anjing sama tungkai apa ya, tungkai anjing lalu sama tungkai apa gitu, dia tuh punya organ yang sama tapi fungsinya tuh dia tuh nggak berkerabat tapi fungsi organnya tuh sama gitu. Nah, kenapa sih bisa ada terjadi kayak gitu karena ada yang namanya ini organ yang homolog pada kedua hewan tersebut gitu ya. Kalau perkawinan silang antara kedua makhluk itu kurang benar, persaingan yang ketat itu juga tidak nyambung, jenis makanan tidak berpengaruh pada organ gitu ya, berada dalam yang sama organ-organ yang benar-benar.
Berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 8 ini adalah yang E, seperti itu. Oke, mungkin sekian pembahasan soal evolusi yang bisa Kak Dina paparkan. Sebelumnya Kak Dina sampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian Kak Dina terdapat kekeliruan atau terdapat kesalahan gitu. Mohon diluruskan dan teman-teman bisa komen di bawah kalau misalnya ada konsep yang Kak ini tuh kurang tepat loh, Kak ini tuh salah loh, Kak Dina nyampainnya harusnya kayak gini. Teman-teman komen aja di bawah bisa biar kita bisa langsung diskusi bareng-bareng di sana. Oke, terima kasih untuk segala perhatiannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.